Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan muqaddimah fi ilmi tafsir, pengantar dari ilmu tafsir atau yang dikenal dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang nuzulul Quran dan segala yang ada berkaitan dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Sekarang penulis di sini yaitu Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau melanjutkan dengan pembahasan tentang Al-Maki wal Madani. Ya, Al-Maki dan Al-Madani, ayat-ayat atau surat-surat Makiyah dan ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah. Dan kita baca di sini kata Syekh Utsaimin, nazalal Qur'anu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi khilali 23 sanah. Al-Qur'anul Karim kita tahu diturunkan kepada Nabi SAW dalam kurun waktu sekitar 23 tahun. Diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, diturunkan secara berangsur-angsur. Belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah misalnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran yang berisi petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dan pembeda di dalam Al-Quran tersebut. Diperjelas lagi dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kata para ulama, turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar itu bukan langsung kepada Nabi SAW, namun turun ke langit dunia atau yang disebut dengan Baitul Izzah. Baru setelah itu Jibril alaihissalam menurunkan kepada Nabi SAW selama 23 tahun sesuai dengan kondisi keadaan asbabun nuzul yang kemarin kita sampaikan. Ya. Qadha Rasulullah SAW aktsaraha bi Makkah. Dalam kurun waktu 23 tahun itu Nabi SAW lebih banyak menghabiskan waktu di kota mana? Di kota Mekah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ya, wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Qur'an kami pecah-pecah, maksudnya kami turunkan secara berangsur-angsur. Ini dalil kalau Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Walidzalika qassama al-ulama rahimahumullah Al-Qur'ana ila qismain. Karena 23 tahun itu tidak semuanya Nabi SAW berada di kota Mekah. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah.
Hal inilah yang membuat para ulama rahimahumullah membagi ayat-ayat Al-Quran menjadi dua macam, Maki wa Madani, ya, Makiyah dan Madaniyah. Kalau antum ditanya apa bedanya antara Makiyah dan Madaniyah, jawaban yang simpel. Makiyah diturunkan di Mekah, Madaniyah diturunkan di Madinah. Nah, itu dari namanya saja biasanya kita bayangkannya seperti itu. Antum dapat definisi itu dari mana? Apa karena cuman dicocok-cocokkan saja? Makiyah ya Mekah, Ustaz. Madaniyah ya sesuai namanya Madaniyah gitu. Padahal ini definisi yang keliru. Makiyah itu bukan ayat yang turun di Mekah. Madaniyah itu juga nggak mesti ayat yang turun di Madinah. Meskipun kebanyakannya Makiyah itu turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah, kebanyakan iya. Tapi kalau itu dijadikan sebagai definisi Makiyah dan Madaniyah, keliru. Maka definisinya apa? Beliau mengatakan fal maki, adapun yang disebut dengan Makiyah, ma nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ilal Madinah. Makiyah adalah ayat-ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah. Lolak podo ya Ustaz. Sebelum beliau berhijrah berarti di mana? Ya. Enggak sama. Nanti akan kita jelaskan ada kondisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar Mekah, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat. Pernah juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, sudah berhijrah ke kota Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah, diturunkan ayat di kota Mekah tersebut. Namun tetap dikatakan sebagai ayat Madaniyah, bukan ayat Makiyah. Padahal turunnya di Mekah. Ya, nanti akan ada penjelasan. Contoh simpel saja seperti misalnya Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya di surah Al-Maidah yang kemarin kita bahas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kucukupkan nikmatku atas kalian dan kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Baik. Ayat ini turun ketika peristiwa apa? Haji Wada, ketika Nabi berkhutbah di Arafah. Kita tahu Arafah itu di Mekah. Namun peristiwa ini terjadi pasca hijrahnya Nabi SAW, sehingga ayat tersebut itu masuk kategori ayat Madaniyah meskipun turunnya di kota Mekah. Ya, nanti akan ada contoh-contoh yang lebih detail dari kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Tapi itu Makiyah. Wal Madani ma nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ilal Madinah. Adapun ayat Madaniyah ya adalah ayat-ayat yang turun kepada Nabi setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Makiyah pra-hijrah, Madaniyah pasca hijrah. Wa la hadza fa qauluhu ta'ala, ini dicontohkan sama beliau, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya, minal qismil madani, termasuk kategori Madaniyah ayat tersebut. Wa in kanat qad nazalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bi Arafah. Padahal secara tempat ayat tersebut, Al-Maidah ayat yang ketiga itu turun di Arafah, yaitu di Mekah. Fa fi sahihil Bukhari an Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Umar ibn Al-Khattab, beliau mengatakan, qad arafna dzalikal yaum, kami telah mengetahui hari tersebut, kata Umar, yaitu hari Arafah ketika ayat ini turun. Wal makan alladzi nazalat fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga tahu tempat di mana turunnya ayat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Ayat tersebut turun, kata Umar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hari Arafah di hari Jumat. Maka masuk Madaniyah, bukan Makiyah. Tapi sebelum kita masuk perbedaan antara Makiyah dan Madaniyah dari segi redaksi ayatnya. Ya, kalau antum baca Quran kelihatan jelas, oh ini redaksi ayat bau-bau Makiyah ini. Oh ini ayat bau-baunya bau Madaniyah ini. Itu antum bisa bedakan dari uslubnya, dari grammarnya, dari kerasnya, gaya bahasanya. Itu nanti akan terbedakan antara Makiyah dan Madaniyah. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut, kita
ambilkan dari kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh Manna Al-Qattan. Kita bawakan di sini, beliau membawakan athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menunjukkan betapa sahabat Nabi SAW itu mereka sangat perhatian terhadap ayat-ayat yang turun kepada Nabi. Turunnya karena sebab apa? Turunnya di mana? Ya, kapan? Itu diperhatikan sama para sahabat Nabi. Jadi para sahabat itu bukan cuma menghafal ayat, mempelajari makna ayat, ya, tapi mereka juga mempelajari ayat tersebut turun gara-gara apa? Di mana turunnya dan kapan turunnya, itu dipelajari oleh mereka. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wallahilladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia. "Ma nazalat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat." Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah tidak ada satupun surat yang turun dari kitabullah kecuali aku tahu di mana ayat tersebut turun. Wala nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fima nazalat. Dan tidak ada ayat yang turun dari kitabullah kecuali aku tahu turunnya itu karena apa? Ya, turunnya itu karena sebab apa? Walau a'lamu anna adan a'lam minni kitabillahi tablughuhul ibil la raqibtu ilaihi. Kata beliau, andai saja ada orang lain selain diriku yang mengetahui dariku tentang ayat-ayat yang turun tersebut, maka selama perjalanan itu bisa ditempuh dan aku akan mengarah tersebut untuk aku mempelajarinya. Ini bukan kesombongan, ya. Ini justru menunjukkan ketawaduan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa para sahabat-sahabat itu mereka meneliti kapan turunnya ayat, di mana, waktunya kapan. Maka membagi makiyah dan madaniyah itu sudah menjadi tradisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi yaqra'ul Qur'anal Karim yajidu lil ayatil makiyah khasa'is laysat lil ayatil madaniyah fi waqi'iha wa ma'aniha. Dan bagi yang membaca Al-Qur'anul Karim, dia pasti akan mendapati ayat-ayat makiyah karakteristiknya itu berbeda dengan ayat-ayat madaniyah, baik secara redaksi ayatnya ataupun secara maknanya. Wa in kanat tsaniyah mabniyatan 'alal ula fil ahkami wat tasyri'. Meskipun ayat-ayat madaniyah itu bergantung dengan ayat-ayat makkiyah, karena nanti akan ada nasikh dan mansukh. Ayat-ayat madaniyah itu akan menghapus hukum-hukum dari ayat-ayat makkiyah tersebut. Fahaitsu kana al-qaum fi jahiliyah ta'ma wa tasum ya'buduna al-awthan wa yusyrikuna billah wa yunkiruna al-wahyi wa yukadzibuna biyaumiddin. Kata beliau, kaum jahiliyah ketika Nabi SAW berada di Mekah, mereka adalah kaum yang buta, ya, kaum yang tuli. Mereka menyembah berhala-berhala, berbuat syirik kepada Allah, mengingkari wahyu yang turun kepada Nabi, dan mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Maka ayat-ayat yang turun menceritakan tentang keburukan-keburukan mereka. Seperti misalnya di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-16, Allah mengutip ucapannya orang-orang kafir Quraisy. Kata Allah, orang-orang Quraisy berujar, "A'idza mitna wa kunna turaba wa 'idhama a inna lamab'utsun." Apakah kami ketika mati kemudian kami menjadi tanah dan menjadi tulang belulang, apakah mungkin kita dibangkitkan lagi? Ya, ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat makkiyah yang terlihat jelas dari redaksinya membantah keyakinan orang-orang kafir Quraisy yang menolak adanya hari kebangkitan. Allah juga menceritakan mereka dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Kata Allah, orang-orang Quraisy mengatakan, "Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." Tidaklah kehidupan ini, ya, kecuali kehidupan di dunia ini kami hidup, kemudian kami mati, selesai. Ya, dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini keyakinan mereka dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita balik lagi ke tafsir Syekh Utsaimin.
Perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah dari segi tema-temanya, karakter-karakteristiknya itu apa? Yang pertama dari segi uslubnya, dari segi tata bahasa grammarnya. Al-ghalibu fil Makki quwwatul uslub wa syiddatul khitab. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu grammarnya itu sangat strong, kuat sekali grammarnya ini. Dan yang diajak bicara itu diajak bicara dengan nada yang keras, dengan nada-nada yang mengancam, yang mengerikan. Itu kebanyakan ayat-ayat Makkiyah karakteristiknya seperti itu. Kenapa? Li'anna ghalibal mukhatabin mu'riduna mustakbirun. Karena ayat-ayat Makkiyah yang diajak bicara ini adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, orang-orang yang sombong, ya, yang tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Wala yaliqu bihim illa dzalik. Dan memang tidak ada redaksi, grammar, tata bahasa yang pas kecuali harus dengan dikerasi seperti itu. Ya, Iqra suratai Al-Muddathir wal Qamar. Coba antum baca surah Al-Muddathir dan surah Al-Qamar. Ya, di situ dengan jelas sekali bagaimana gaya bahasa yang digunakan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tegas, lugas, ya, dengan keras, mengancam dan seterusnya. Ini ciri karakteristik dari ayat-ayat Makkiyah. Amal Madani, adapun ayat-ayat Madaniyah, fal ghalibu fi uslubihi al-lin. Kebanyakan gaya bahasanya ayat-ayat Madaniyah itu lembut, ya, tidak strong, tidak kuat seperti ayat-ayat Makkiyah. Wa suhulatul khitab, dan conversation-nya, dialognya itu sangat mudah untuk dipahami, ya, sangat mudah untuk dipahami. Li'anna ghalibal mukhatabin maqbulun munqadun. Karena kebanyakan ayat-ayat Madaniyah diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah menerima Islam, ya, yang sudah melaksanakan hukum-hukum Islam. Makanya karakteristik ayat-ayatnya itu tadi tidak sekuat ayat-ayat Makkiyah. Iqra surat Al-Maidah, ya, baca surah Al-Maidah. Itu banyak ayat-ayat Madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau melaksanakan sholat, ya, maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku dan seterusnya. Ya, bahkan ada banyak rukhsah, keringanan-keringanan yang Allah berikan, karena yang diajak bicara adalah orang-orang beriman yang sudah menerima Nabi, yang sudah berislam. Beda dengan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Tapi itu beda pertama, ya, dari segi uslub. Masih dari segi uslub, dari segi tata bahasa, grammar. Perbedaan yang kedua, al-ghalibu fil Makki qasrul ayat. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek. Ya, kebanyakannya pendek-pendek. Wa quwwatul mahajjah, dan hujah-hujahnya itu sangat kuat sekali. Yang mendatangkan tantangan, challenge. Ya, qul la in tama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Ya, katakan wahai Muhammad, andai kata jin dan manusia dikumpulkan untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisal, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Meskipun mereka saling support, ya, jin dan manusia bersatu padu mendatangkan Al-Qur'an yang serupa, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Ya, ada tantangan-tantangan di situ. Hujah-hujahnya itu sangat kuat. Yang mendustakan hari akhir, ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya dalam surah Maryam. Ya, dalam surah Maryam Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yaqulul insan aidza mamitu la saufa ukhraju hayya. Mereka mengatakan, apabila kita ini mati, apakah mungkin kita dibangkitkan, dihidupkan kembali? Dibantah sama Allah dengan bantahan yang kuat. Awala yadhkurul insan annallaha alladzi khalaqas samawati awalam yadhkurul insan annallaha alladzi khalaqahu
huwa qadirun ala yakhluqa mithlahum ala yadhkurul insan annallaha alladhi khalaqa awala yadhkurul insan, apa ayatnya? Awala yadhkurul insan annallaha khalaqas samawati wal ard qadirun ala ay yakhluqa mithlahum. Itu surat Al-Isra itu. Walam yaku syai'a. Iya. Apakah manusia tidak mengingatkan? Apakah mereka tidak ingat? Dulu mereka itu tidak ada wujudnya, kemudian diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengembalikan kalian sebagaimana kalian dulu tidak ada apa-apanya, itu jauh lebih mudah daripada menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada. Nah, itu bantahan-bantahan yang bikin mereka mikem. Iya, hujah-hujahnya sangat kuat sekali kata beliau. Li'anna ghaliba al-mukhatabin mu'anaduna musyaqun. Karena tadi kebanyakan orang-orang yang jadi tema pembicaraan pada ayat-ayat Makkiyah itu orang-orang yang cengkal, mokong, menentang. Fa khutibu bima taqtadihi haluhum. Maka mereka diturunkan ayat-ayat yang memang cocok dengan kondisi mereka yang mokong, kondisi mereka yang cengkal seperti itu. Iqra surat At-Tur. Contoh misalnya antum baca surah At-Tur, ya, Wat-Tur wa kitabin mastur dan seterusnya. Amal madani, adapun madaniyah, fal ghalibu fihi tulul ayat. Kebanyakan ayat-ayat madaniyah itu panjang-panjang. Kalau tadi pendek-pendek, hujahnya kuat-kuat. Nah, madaniyah itu panjang-panjang. Wa dzikrul ahkam, kebanyakan menyebutkan tentang hukum-hukum, tentang syariat-syariat. Mursalah biduni mahajah, tanpa ada challenge, tanpa ada hujah-hujah, bantahan-bantahan. Madaniyah ini tanpa ada bantahan-bantahan. Li'anna halahum taqtadi dzalik. Karena memang kondisi orang-orang yang diajak bicara pada ayat-ayat Madaniyah itu memang orang-orang yang sudah menerima Islam, yang memang membutuhkan penjelasan tentang hukum-hukum Islam. Ya, makanya ayat-ayatnya panjang-panjang. Iqra ayat ad-dain fi suratil Baqarah. Coba baca ayat tentang hutang dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Itu ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Ya. Baik. Itu tadi perbedaan Makkiyah dan Madaniyah dari segi uslub redaksinya. Dan sekarang wa amma min haitsul maudhu'. Adapun dari segi tema, ya, dari segi temanya, perbedaan Makkiyah dan Madaniyah adalah yang pertama, al-ghalibu fil Makki taqrirut tauhid wal aqidati salimah. Perbedaan yang pertama, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu temanya tentang penetapan tauhid, pengokohan tauhid dan pengokohan akidah-akidah yang selamat, akidah yang sahih. Khususan ma yata'allaqu bi tauhidil uluhiyah wal imani bil ba'ts. Lebih khusus lagi, ayat-ayat Makkiyah ini tema-temanya itu lebih berkaitan menekankan pada poin-poin tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentang iman terhadap hari akhir. Ya, iman terhadap hari akhir. Li'anna ghalibal mukhatabin yunkiruna dzalik. Karena ayat-ayat Makkiyah yang diajak bicara pada ayat-ayat Makkiyah itu kebanyakan orang-orang yang mengingkari itu semua. Mengingkari tauhid uluhiyah. Ya, mereka beribadah kepada Allah, tapi di samping itu mereka juga mempersembahkan ibadah mereka kepada berhala-berhala. Maka ayat-ayat Makkiyah yang turun berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Contoh dalam surah Yunus ayat yang ke-31 kalau nggak salah. Ya, Allah mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamlikus sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra, sayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakan wahai Muhammad, maksudnya kepada orang-orang Quraisy Makkiyah ini, "Man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Amma yukhrijul hayya minal mayyit, yukhrijul
mayyita minal hayy, siapa yang mengeluarkan dari yang hidup ke mati dan dari mati ke hidup, wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan, fasayaqulunallah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, nek wis ngomong kayak ngono, maka katakan lagi kepada mereka, lah kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, yaitu dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat-ayat yang membantah tauhid uluhiyah. Lihat, ada challenge tadi kan, ada tantangan bagi mereka. Ya, ditekuk hujah-hujahnya itu, dipatahkan sampai ke akar-akarnya. Wis mingkem, tidak bisa jawab mereka. Kalian meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rizki, Allah yang mengatur segala urusan. Namun kenapa kalian beribadah? Selain kalian beribadah kepada Allah, kalian juga berikan ibadah kalian kepada selain Allah. Ini cirinya ayat-ayat Makkiyah. Ya, tentang hari akhir juga demikian tadi. Amal madani, adapun ayat-ayat madani, fal ghalibu fihi tafsilul ibadat wal muamalat. Adapun temanya ayat-ayat madaniyah itu rincian tata cara ibadah-ibadah tertentu atau muamalah-muamalah tertentu, tentang waris, ya, kayak surah An-Nisa, ya, atau tentang talak, atau tentang jihad dan seterusnya, ya, rincian ibadah-ibadah. Fahum fi hajatin li tafsilil ibadat wal amal. Memang kebutuhannya ketika ayat madaniyah itu periode Madinah, kebutuhan orang-orang terhadap firman Allah itu rincian dari ibadah-ibadah tersebut. Mereka diperintahkan sholat, rinciannya bagaimana? Mereka diperintahkan untuk zakat, rinciannya bagaimana? Dan seterusnya. Perbedaan yang kedua, dari segi tema tentang perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah, al-ifadatu fi dzikril jihad wa ahkamihi wal munafiqina wa ahwalihim fil qismil madani liqtida'il hal. Kebanyakan ayat-ayat Madaniyah itu juga menyebutkan tentang jihad, ya, tentang peperangan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan peperangan. Dan juga ayat-ayat Madaniyah itu temanya berkaitan dengan orang-orang munafik dan tidak tanduk mereka, ya, dan kelakuan-kelakuan mereka dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah, namun justru mereka yang tipu sama Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka apabila berdiri melaksanakan salat, mereka salat dalam keadaan malas, dibongkar sama Allah, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan Madaniyah, kebanyakan seperti itu, tentang orang-orang munafik. Karena di Makkah nggak ada orang munafik. Di Makkah itu jelas hitam sama putih, mukmin kafir, jelas, nggak ada tengah-tengah, nggak ada abu-abu. Nah, baru ketika di Madinah muncul abu-abu ini tadi, mukmin, kafir, dan munafik. Kenapa demikian? Karena ketika di kota Mekah, Nabi SAW dalam keadaan tertindas, dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan, sehingga belum muncul orang-orang munafik. Baru ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi sudah memiliki wilayah, Nabi sudah diangkat menjadi pemimpin ketika itu. Nabi juga mendapatkan kekuasaan, memiliki harta, ya, dari rampasan perang, ghanimah dan seterusnya. Nah, ada orang-orang yang tadi takut nggak bisa makan, takut tergeser, takut nanti diusir. Mereka mau nggak mau pura-pura menjadi Islam demi untuk menjaga eksistensi mereka. Mereka pura-pura menjadi Islam karena kondisinya memang harus seperti itu. Nah, ini juga bantahan bagi orang-orang Rafidhah. Mereka menganggap Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat itu adalah orang-orang munafik. Padahal Abu Bakar ini masuk Islamnya ketika kapan? Ketika di Mekah. Coba mereka masuk Islam ketika kondisi Nabi itu masih dalam keadaan miskin. Nabi masih belum menjadi pemimpin. Kira-kira hal duniawi apa yang dikejar sama Abu Bakar dari Nabi SAW? Oke, kalau misalnya Abu Bakar masuk Islamnya ketika di Madinah, orang-orang mungkin bisa berpikir, oh iya, ngejar jabatannya Nabi itu Abu Bakar itu. Karena Nabi sudah jadi pemimpin. Nanti kalau Nabi meninggal,
Abu Bakar yang naik. Itu ngincer jabatannya Abu Bakar itu. Kalau Abu Bakar masuk Islamnya ketika Madinah. Tapi ternyata enggak. Abu Bakar sudah masuk Islam, bahkan termasuk di antara awal-awal yang masuk Islam. Ketika kondisi Nabi SAW masih tertindas. Tidak ada yang dikejar sama Abu Bakar. Kecuali karena As-Siddiq. Karena kejujuran iman Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW. Tidak mengincar apapun dari Nabi. Taib. Wa dhaharan nifaq bi khilafil qismi al-maki. Ya, berbeda dengan ayat-ayat makiyah, itu tidak menyebutkan tentang adanya tema-tema munafik, karena tidak ada orang munafik di situ. Tapi yang berikutnya, fawaid ma'rifatil madani wal maki. Faedah dari kita mempelajari tema ini. Apa sih pentingnya kita mengetahui ini ayat makiyah, ini ayat madaniyah, ini surah makiyah, ini surah madaniyah? Apa pentingnya? Kata beliau, ma'rifatul maki wal madani naun min anwa'i ulumil Qur'anil muhimmah. Mempelajari tentang perbedaan makiyah dan madaniyah itu termasuk di antara ilmu-ilmu dalam ulumul Quran yang sangat penting sekali. Wa dzalika li anna fiha fawaid minha. Karena di dalamnya ada faedah-faedah yang sangat berharga sekali. Di antaranya, yang pertama, zuhuru balaghatil Quran fi a'la maratibiha, haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi haluhum min quwwatin wa shiddatin aulin wa suhulatin. Dengan kita mempelajari perbedaan antara makiyah dan madaniyah, kita bisa mengetahui betapa indahnya gaya bahasa Al-Quran ini. Karena gaya bahasa Al-Quran itu benar-benar berada di puncak sastra bahasa yang sangat tinggi sekali. Dari mana itu kita tahu? Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan gaya bahasa antara satu kaum dengan kaum yang lain sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ya, Allah mengajak bicara orang-orang Quraisy berbeda gaya bahasanya dengan Allah mengajak bicara pada orang-orang munafik, kepada orang-orang ahlul kitab. Allah bedakan gaya bahasanya. Ini menunjukkan Al-Quran balaghahnya, sastranya itu sangat tinggi sekali. Yang kedua, zuhuru hikmatit tasyri' fi asma ghayatihi haitsu yatadarraj syai'an fa syai'an bihasabil aham ala ma taqtadihi halul mukhatabin wasti'daduhum lil qabuli wat tanfidh. Faedah yang kedua, kalau kita mempelajari perbedaan antara makiyah dan madaniyah, akan nampak bagi kita hikmah-hikmah pensyariatan. Ya, hikmah-hikmah pensyariatan. Di mana kita tahu Allah ketika mensyariatkan sesuatu itu bertahap. Ya, dari satu tahap ke tahap yang lain ke tahap yang lain. Itu kita bisa membedakan, mempelajari tahapan-tahapan pensyariatan dari membedakan makiyah dan madaniyah. Ya, ada hikmahnya. Kenapa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kok tidak langsung mengharamkan khamr misalnya? Kenapa kok ada tahapan-tahapannya? Nah, itu kita bisa tahu hikmahnya apa dengan kita mempelajari makiyah dan madaniyah ini, kata beliau. Kemudian dari situ kaum muslimin yang menerima syariat tersebut itu seakan-akan Allah ingin mempersiapkan mereka dulu, baru setelah itu turun syariat tersebut. Nanti contohnya tentang khamr. Nanti akan dicontohkan oleh beliau tentang khamr. Di mana khamr awalnya dibolehkan, namun Allah hanya menjelaskan bahwa khamr itu mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Ya, sa'unaka lil khamri wa maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr. Maka katakan di dalam khamr itu ada manfaatnya, tapi dosanya juga ada, mudaratnya juga ada. Mudaratnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Apa manfaat khamr? Ngilang no stres. Tambah stres perasaan. Karena akalnya hilang.
Disebutkan oleh para ulama dahulu, khamr itu manfaatnya adalah ketika seorang, makanya disebutkan dengan judi. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Orang-orang jahiliyah kalau sudah minum khamr, sudah judi, hasil menang judi itu biasanya mereka habiskan untuk sedekah. Mereka habiskan untuk sedekah. Karena apa? Mereka sudah mikir lagi, nggak ada akalnya udah. Jadi ketika sedekah itu langsung los. Coba kalau ada akalnya, mikir mereka, tuh, durung bayar sekolah, durung bayar listrik. Nggak ada listrik zaman dulu ya. Nah, itu kalau ada akalnya mereka masih mikir-mikir. Tapi ketika mereka dalam kondisi mabuk, mereka menang judi itu, langsung nemu fakir miskin di jalan diberikan sama mereka. Jadi tetap Allah mengatakan ada keburukannya. Ya, ada keburukannya. Kemudian bertahap lagi Allah sudah menjelaskan khamr ada keburukannya. Turun ayat lagi yang mempersempit ruang gerak orang-orang yang minum khamr, yaitu dibatasi minum khamr tidak menjelang waktu salat. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Wes, mulai dibatasi, tapi belum diharamkan. Baru kemudian dalam surah Al-Maidah Allah memutus mata rantai khamr tersebut. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, judi, mengundi nasib dengan anak panah itu perbuatan kotor, perbuatannya syaitan, maka tinggalkanlah agar kalian beruntung. Nah, itu ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Dengan kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa tahu betapa Allah Subhanahu wa taala sangat berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah menurunkan satu ayat, satu hukum dalam agamanya itu bertahap supaya orang yang menerima hukum tersebut benar-benar siap. Ketika diharamkan, mereka semua sudah siap. Makanya antum kalau dapati sejarah diharamkannya khamr, apa yang dilakukan sama sahabat? Dituangkan semua bejana-bejana khamr itu, ya, sampai disebutkan Madinah banjir khamr. Kenapa mereka bisa sampai langsung siap seperti itu? Karena ada tahapan-tahapan yang sudah dilalui sama mereka. Di Mekah mereka sudah digembleng sama akidah. Di Madinah mereka diturunkan ayat-ayat tentang khamr secara bertahap-tahap. Baru ketika final Allah turunkan tentang khamr, langsung setuju mereka. Wes, dibuang, nggak ada rasa berat. Si enak, si tanggung, si bejanai kari sidik, nggak ada. Ya, ini hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dengan Makkiyah dan Madaniyah untuk mempersiapkan tadi. Kemudian yang ketiga, diantara faedah untuk mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, kata beliau, ati ilallahi ta'ala wa tawjihuhum ila ayyattabi'u ma salakahul Qur'an fil uslubi wal mawdu'. Di antara pelajaran kalau kita mempelajari perbedaan Makkiyah dan Madaniyah itu adalah untuk mendidik para dai-dai, orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan mereka agar mereka mengikuti gaya bahasa Al-Qur'an, mengikuti tema-tema Al-Qur'an, mengikuti urutan-urutan Al-Qur'an dalam menyampaikan agama ini. Ya, supaya diikuti metodenya Al-Qur'an itu bagaimana? Min haitsul mukhatabin, supaya dai-dai itu bisa membedakan mukhatabnya, mad'unya, yang didakwahi itu siapa. Al-Quran saja membedakan antara orang Quraisy, ahlul kitab, orang nafik, orang-orang beriman. Gaya bahasanya dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dengan seorang dai, itu juga harus membedakan gaya bahasa antara orang awam, antara orang yang sudah memiliki basic ilmu, ya, antara yang tua, antara yang muda, ya, itu harus dibedakan. Bihaitsu yabda bil aham al aham. Demikian juga seorang dai ketika berdakwah, dia harus memulai dari yang terpenting dari semua yang terpenting.
tidak ada yang lebih penting daripada apa? At-tauhid. Ya, maka sungguh sesat ya dai-dai yang di luar manhaj salaf, di mana mereka memulai dakwahnya dengan politik dulu, atau memulai memprioritaskan dakwahnya dengan akhlak, ya, meninggalkan akidah, meninggalkan tauhid. Menurut mereka ini adalah metode dakwah yang efektif. Ya, metode dakwah pokoknya orang dibuat senang sama kita dulu, baru nanti pelan-pelan kita masukkan tauhid. Itulah pikiranmu. Allah sudah mendidik kita untuk kita memulainya dengan yang paling penting dari yang terpenting, yaitu tauhid. Ya, ajarkan tauhid kepada mereka. Jangan terus dibelok-belok akhlak dulu atau politik dulu, karena yang penting sekarang ini bagaimana kita ini untuk meraih kekuasaan. Kalau kita fokusnya tauhid, kapan kita ini meraih kekuasaan? Sebagian dai-dai seperti itu. Maka kalau kita mengikuti Al-Quran, yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW di kota Mekah, itu temanya tadi tentang apa? Tauhid apa? Uluhiyah, ya, dan tema tentang akidah. Itu yang paling diutamakan. Wa tasta'mil asyiddah fi mawdi'iha was-suhula fi mawdi'iha. Demikian juga kalau kita mempelajari makiyah dan madaniyah, terkadang Allah menggunakan redaksi yang tegas, menggunakan redaksi yang keras. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi yang lemah lembut, redaksi yang penuh dengan kasih sayang. Itu tempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, makanya sebagian orang itu terkadang sukanya yang lembut-lembut terus. Ya, sampai kayak apa? Lembut. Ya. Ustadznya keras. Kenapa? Ketika dia mendengarkan tema-tema tentang syirik, tentang kebid'ahan, dianggap ini keras. Ya, memang keadaan seorang dai yang membawakan tema-tema tentang kesyirikan, membawakan tema-tema tentang kebid'ahan, itu harus disikapi dengan nada yang keras, harus dibantah dengan bantahan yang tegas, bukan dengan lemah lembut. Karena sebagian orang melihat rahmatan lil alamin itu adalah yang lembut, ada kesyirikan senyum, ada kebid'ahan senyum, ini yang rahmatan lil alamin. Kalau yang suka mengatakan syirik, mengatakan bid'ah, ini dakwahnya enggak rahmatan lil alamin, garang keras. Wah, ada tempatnya, Mas. Ya, kapan kita keras, ya, dan kapan kita lemah lembut, itu ada tempatnya. Kapan seorang kita bantah dengan keras, dan kapan seseorang kita bantah dengan lemah lembut, itu semua ada tempatnya masing-masing. Ya, sebagaimana kalau tangan kita kotor, itu cara kita membersihkannya berbeda-beda tergantung dengan kotoran yang menempel sama tangan kita. Kalau tangan kita ini cuma kena debu, diapain? Ditiup toh, atau cuma disiram air, selesai. Tapi coba kalau kena cat, bisa ditiup? Nggak bisa, harus apa? Dikerik, dikasih minyak, gas, dikasih tin, sembarang macam. Ya, makanya kita menyikapi dai-dai yang menyesatkan itu juga berbeda-beda. Jangan antum anggap ini kok disikapi dengan keras, ini kok disikapi dengan lemah lembut. Semua ada tempatnya masing-masing. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah keras terhadap ahli bid'ah, tapi ketika memperingatkan pemimpin harus dengan lemah lembut? Karena memang kondisi dalilnya mengharuskan demikian. Nabi SAW melihat ketika membantah ahli bid'ah, Nabi membantahnya dengan ungkapan yang tegas, ungkapan yang lugas, kalau bahasa kita pedes. Nabi SAW mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar. Coba terjemahkan dengan gaya bahasa yang paling lembut. Khawarij adalah keras itu. Ada yang lebih lembut lagi. Bahasa Jawa Bang, asu, lebih keras. Bahasa Madura Bang, patek, lebih keras lagi ya Bang, lebih kasar lagi. Apakah antum mengatakan Nabi SAW nggak bijak dalam berdakwah, keras dalam berdakwah? Enggak, memang ahli bid'ah dikerasi seperti itu, dibantah dengan nada-nada yang tegas, yang lugas. Nabi SAW juga mengatakan al-qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok qadariyah yang menolak takdir itu majusinya umat ini. Tapi ketika pemimpin, Nabi SAW mengatakan man arada ayyan saha lidhi sultanin bi amrin fala yudilahu alaniyah. Barang siapa yang punya nasihat
bagi pemimpin dengan sebuah nasihat yang baik jangan ditampakkan di depan umum, walakin liyakhud biyadih, tapi hendaklah dia gandeng tangannya, wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak, kalau memang diterima sama pemimpin ya selesai urusannya. Fa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu, tapi kalau tidak diterima tugasmu sudah selesai. Ya, hanya sekedar menyampaikan saja, tugasmu sudah selesai. Nah, ini memang dalilnya kondisi seperti itu. Ahlul bid'ah mengatakan, kalian ini kenapa sih kalau sesama muslim cek keras sedikit, tapi kalau sama pemimpin kok lembek? Ya dalilnya memang enggak gitu, Mas. Dan praktek para ulama salaf juga demikian. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, ya, beliau ketika ditanya tentang salah satu gembong ahlul bid'ah di zaman beliau, yaitu Al-Harith Al-Muhasibi. Beliau ketika ditanya bagaimana pendapatnya tentang Al-Muhasibi, ya beliau mengatakan, la tujalisuh, jangan kalian duduk bersama orang tersebut. Kan dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan huwa mubtadi', dia adalah ahli bid'ah. Tapi ketika bersama Al-Ma'mun yang memenjarakan dia, memenjarakan Imam Ahmad memanggil Al-Ma'mun dengan ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Itu Ahlussunnah cirinya seperti itu. Keras terhadap ahli bid'ah, lemah lembut terhadap penguasa. Ahli bid'ah sebaliknya, lemah lembut kepada sesama ahli bid'ah, tapi sama penguasa garang luar biasa. Antum dari situ sudah bisa mengetahui mana dai-dai yang sesat dan mana dai-dai yang berada di atas sunnah. Tapi yang terakhir antara faedah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah adalah tamyizun nasikh minal mansukh fi la waradat ayatan Makkiyah wa Madaniyah yatahaqqaqu fiha syurutun nasakh fa innal Madaniyah nasikhatun lil Makkiyah li ta'akhuril Madaniyah anha. Dengan kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, itu kita akan mengetahui mana nasikh dan mana mansukh, mana ayat yang penghapus dan mana ayat yang dihapus. Itu dengan Makkiyah dan Madaniyah. Seperti ayat Khamar tadi, kalau kita tahu letak posisi ayat Makkiyah atau Madaniyah, Anda akan pasti bisa berkesimpulan, oh ini Allah belum melarang mengharamkan khamar karena memang masih Makkiyah. Oh ini Allah belum mengharamkan khamar karena memang ini masih Makkiyah. Baru ketika Allah mengharamkan khamar, Anda tahu ini Madaniyah. Itu dengan kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya ada pembahasan lagi tentang Makkiyah dan Madaniyah ini, menjadi beberapa pembahasan yang lebih rinci, pembagian yang lebih rinci. Kalau tadi Syekh Utsaimin membagi Makkiyah dan Madaniyah, tapi kalau kita lihat di kitab Mabahith fi Ulumil Quran, itu ada 14 pembahasan, dibagi 14 tema tentang Makkiyah dan Madaniyah ini. Kita sebutkan secara ringkas saja ya, nggak usah terlalu mendalam. Yang pertama yaitu tentang manazala bi Makkah. Para ulama membahas Makkiyah dan Madaniyah ini sampai detail. Yang pertama, apa sih ayat-ayat yang turun di Mekah berkaitan dengan tempat. Yang kedua, manazala bil Madinah. Apa sih ayat-ayat yang turun di Madinah? Diklasifikasikan, dikelompokkan oleh para ulama. Makhtulifa fihi. Yang ketiga, ayat-ayat yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan turun di Madinah, ada yang mengatakan turun di Makkah. Yang keempat, al-ayatul makkiyah fis suwaril Madinah, yaitu pengelompokan ayat-ayat Makkiyah yang berada dalam surat Madaniyah. Jadi bedakan, ada surat Madaniyah dan ada surat ada surat Madaniyah, ada ayat Madaniyah. Bedanya, kenapa para ulama menghukumi surat ini Makkiyah, padahal di dalamnya juga ada ayat Madaniyah? Kenapa? Diambil dari mana itu? Paham nggak pertanyaannya? Ada surat katakan surat Makkiyah. Ini surat Makkiyah. Jadi awal-awal Quran terjemahan kan ada gitu, ya, surat Makkiyah.
Tapi ternyata di dalamnya itu ada ayat madaniyahnya. Nah, kenapa kok itu disebut sebagai surat makiyah padahal di dalamnya ada ayat madaniyah? Standarnya apa? Hah? Penyampaian? Bukan. Dilihat dari al-aghlab, kebanyakan ayatnya. Ya, jadi kalau antum nemu ini surat makiyah, jangan dianggap semua ayatnya makiyah kabeh, enggak. Ada ayat madaniyah di dalamnya, demikian juga sebaliknya. Tapi overall kebanyakan ayat-ayat dalam surat tersebut itu makiyah. Nah, di situ dibahas ayat-ayat makiyah yang berada dalam surah madaniyah. Yang kelima kebalikannya, ayat-ayat madaniyah yang berada pada surat-surat makiyah. Yang keenam, ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani, yaitu ayat yang turun di Mekah tapi dihukumi sebagai surat madaniyah. Ayatnya turun di Mekah tapi dihukumi surat madaniyah. Yang ketujuh kebalikannya, ayat-ayat yang turun di Madinah tapi dihukumi sebagai ayat-ayat makiyah. Itu diklasifikasikan sama para ulama. Tuh besarnya jasa para ulama, ya, rahimahumullah. Nah, kita kalau nggak ada klasifikasian dari para ulama seperti ini, repot kita mempelajari agama ini. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa adanya para ulama-ulama yang menyusun agama ini dengan baik sehingga sampai kepada kita dalam bentuk yang benar-benar mudah untuk kita pelajari. Wallah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh sangat merugi orang-orang yang menyia-nyiakan jerih payah para ulama tersebut. Ya, apalagi nikmat itu semakin diperbesar sama Allah di zaman sekarang. Kitab-kitab para ulama sudah dicetak dengan berbagai macam bentuk, ya, diterjemahkan dengan berbagai macam bentuk, ya, dikaji dengan berbagai macam kajian, namun masih ada orang-orang yang tidak menghargai jerih payah para ulama tersebut. Kemudian yang kedelapan, ma yushbihu nuzulul maki fil madani, yaitu ayat-ayat yang hampir mirip. Ayat-ayat yang hampir mirip turunnya di Makkah, tapi hampir mirip juga dengan turun di Madinah. Ya, ada kemiripan dari segi uslub, ada kemiripan dari segi redaksi, turunnya di Makkah, tapi mirip dengan ayat-ayat Madinah. Yang kesembilan kebalikannya yang kedelapan. Yang kesepuluh, ma humila min Makkah ilal Madinah. Sampai kayak gini nggak kepikiran kita. Kata beliau, ayat-ayat yang turunnya di Mekah tapi sama sahabat dibawa ke Madinah. Jadi ada satu ayat turun, Nabi SAW merintahkan sahabat untuk membawa ayat ini ke Madinah. Turunnya di Mekah tapi disuruh bawa ke Madinah ayat ini, sehingga dibacakan di Madinah. Ada seperti itu. Yang ke-11 kebalikannya, ya, ayat-ayat yang turun di Madinah tapi sama Nabi disuruh untuk dibawa ke Mekah. Yang ke-12, ma nazala lailan wa ma nazala naharon. Sampai diklasifikasikan oleh para ulama mana ayat yang turun di malam hari, mana yang turun di siang hari. Ini bukan nganggur para ulama. Kenapa ya kok dibahas sampai seperti itu? Enggak. Ada faedahnya di situ, ada manfaat-manfaatnya di situ. Yang ke-13, ma nazala saifan wa ma nazala syitaan. Kapan ada ayat-ayat yang turun ketika musim semi atau ketika musim panas, itu dibahas oleh para ulama, diklasifikasikan. Dan yang terakhir, manazala fil hadar wa manazala fis safar. Diklasifikasikan juga ayat-ayat yang turun ketika Nabi mukim dan ayat-ayat yang turun ketika Nabi safar. Ini kalau mau dicontohkan satu-satu, ya nggak pulang-pulang nantinya. Tiannya sampai buka puasa nanti. Jamaah, nah cukupkan sekian ini. Ya Pak, pertemuan depan dicontohkan satu-satu yang tadi nah. Ya insya Allah ya. Anak kira ini bisa kita sampaikan. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi